Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku mau review sebuah drama Korea. Judulnya itu Kiss Six Sense. Tapi sebelum aku review dramanya, aku minta tolong sama kalian semua yang nonton untuk subscribe dulu channelnya ya. Oke deh, kita mulai aja untuk drama dari Kiss Six Sense yang akan aku review dulu. Nah, sebelum aku review dari drama ini, aku mau bacain dulu nih sinopsisnya kayak gimana. Jadi, drama Kiss Six Sense ini itu yaitu drama yang diadaptasi dari webtoon populer yang dibaca lebih dari 37,1 juta pembaca di laman webtoon gitu ya. Nah, jadi untuk drama ini sendiri itu yaitu mengikuti romansa-romansa seorang wanita yang dapat melihat masa depan dengan berciuman. Jadi dalam ceritanya itu gitu ya, si pemeran utama wanitanya itu bisa melihat masa depan dengan cara berciuman atau dari indera keenamnya itu memiliki kelebihan untuk melihat masa depan. Tapi ketika melihat masa depannya itu dia harus mencium seseorang yang akan dilihat masa depannya gitu. Nah, untuk penayangannya sendiri di sini episodenya itu ada 16 episode. Kemudian tayangnya itu di Disney Hotstar. Sorry, untuk episodenya itu bukan 16 tapi 12 episode untuk tayangnya itu di Disney Hotstar. Kemudian di sini The Sixth Sense itu dibintangi oleh Yoon Kyo Sang dan Seo Ji Hye dan juga Kim Ji Suk yang sudah tidak asing lagi lah ya pokoknya di dunia perdrakoran gitu, karena ketika kalau misalkan kita lihat dramanya pasti deh kalian pada tahu atau misalkan pasti sering banget tiga pemainnya itu muncul di layar kaca kalian gitu. Jadi untuk pemain-pemainnya ini udah nggak asing deh semuanya gitu. Nah, karena drama ini menceritakan tentang drama kisah romansa di perkantoran gitu, jadi ceritanya itu si ceweknya ini yang di dalam dramanya itu namanya itu Hong Yesel. Nah, dia itu memiliki atasan yang namanya Cha Min Ho. Nah, di sini si Hong Yeselnya ini bawahan si Cha Minho-nya itu adalah atasan yang banyak nggak disukai sama si bawahan-bawahannya. Kenapa? Karena dia sikapnya dingin, tegas, terus pokoknya intinya selalu dibilang psikopat lah ya sama si bawahan-bawahannya karena tipe orangnya yang perfeksionis banget gitu. Nah, jadi selain perfeksionis juga agak-agak aneh. Kemudian ya pokoknya tipe-tipe atasan yang nggak pernah disukai sama bawahan-bawahannya lah. Jadi bawahan-bawahannya itu lebih ke takut gitu sama si Chaminho ini. Nah, untuk di drama ini itu si pemain-pemainnya itu berperan sebagai account eksekutif di agensi periklanan gitu. Nah, namun si Chaminho atau si atasannya ini kenapa sih dibenci banget sama bawahan-bawahannya? Karena memang intinya itu sih kelakuannya itu ketus banget lah sama bawahan-bawahannya. Jadi nggak ada yang suka. Kemudian di dalam dramanya sendiri gitu ya, ketika kalau misalkan di Korea kan istilahnya ada kebiasaan-kebiasaan kalau misalkan udah kerja itu atau ada perayaan khusus atau misalkan acara makan-makan perusahaan kayak gitu. Nah, si atasannya ini si Cha Min Ho itu nggak pernah ikutan gitu. Jadi dia itu tidak berbaur dengan bawahannya. Dia itu selalu menyendiri aja gitu. Jadi ya bawahannya juga semakin segan banget sama si Cha Min Ho alias si atasannya ini. Nah, jadi di episode-episode awal itu, kalau misalkan kita lihat sih, kalau menurut aku pribadi ya gitu, kalau di episode pertamanya ini, sebenarnya kalau kita nggak ngikutin banget gitu ya, episode awal-awalnya banget, episode pertama di menit 10 menit ke awal lah gitu ya, paling awal banget. Kalau menurut aku kurang menarik gitu, tapi ketika setelah 10 menit ke sana gitu ketika kita udah melewati 10 menit awalnya itu ini drama mulai seru kalau menurut aku gitu. Kemudian di episode selanjutnya dan selanjutnya ini drama makin seru lagi gitu. Apalagi kalau misalkan untuk orang-orang yang suka banget sama drama-drama romance pasti deh
suka nih sama drama ini. Nah, jadi di dalam drama ini juga aku paling suka ketika ada adegan di mana si Hong Ye-seonnya ini atau si pemeran utama ceweknya itu tiba-tiba nggak sengaja nih mencium si Cha Min Ho gara-gara kecelakaan atau tersandung gitu. Nah, jadi akhirnya mereka si Hong Ye-seon ini bisa melihat masa depannya si uh, atasannya itu atau si Cha Min Ho-nya itu. Dan ternyata si masa depannya si Cha Min Ho-nya itu yaitu berhubungan dengan Hong Ye-seonnya sendiri. Sedangkan di sini Hong Ye-seonnya sendiri kan nggak suka banget ya. Jadi dia tidak mau mempercayai hasil ramalan atau pandangan dia terhadap masa depan yang dia lihat gitu dengan si Cha Min Ho atau atasannya ini. Nah, cuman dari episode selanjutnya nih ya, ketika si Hong Ye Sol dengan si Cha Min Ho mulai tumbuh-tumbuh rasa dan kemudian mulai ada ikatan-ikatan yang saling apa ya, intinya sih ya menumbuhkan rasa mereka lah gitu yang karena mereka si Cha Min Ho-nya juga udah mulai percaya dengan kekuatannya si Hong Ye Solnya itu gitu. Tiba-tiba di episode keberapa ya lupa lagi. Pokoknya datanglah pemeran yang ketiganya, yaitu sebagai mantan pacar si Hong Ye Solnya yang diperankan oleh Kim Ji Suk dan di dalam dramanya itu namanya itu Lee Pil-yo. Nah, di sini mereka akhirnya ada konflik, mulailah konfliknya dah ketika mereka mulai konfliknya ini. Kalau menurut aku ini mulai seru lagi nih. Kenapa? Karena konfliknya muncul, kemudian uh, cintanya mulai menjadi segitiga dan si Hong Ye Seo ini antara mulai suka sama si Cha Min Ho tapi dia juga hmm, masih bingung apakah perasaannya masih ada untuk si Lyo atau enggak gitu. Nah, pokoknya untuk drama ini itu aku sih baru nonton, aku pribadi ya, sekarang itu baru nonton sampai episode 9. Dan dari episode 1 sampai 9 itu aku kasih ratingnya tinggi banget karena menurut aku rame banget. Tapi anehnya itu di kita itu masih jarang banget orang-orang yang ngobrolin drama ini. Nah, apakah di Indonesia atau di kita sendiri masih jarang nih yang tahu dengan drama ini, padahal ceritanya itu bagus banget dan kalau menurut aku ini cerita yang beda gitu karena ada sisi yang apa ya, sisi yang beda lah karena mereka juga memiliki kekuatan atau misalkan six sense itu untuk melihat masa depan. Nah, selain si Yong Yesal yang bisa melihat masa depannya itu, di drama ini juga ternyata diceritakan bahwa si pemain laki-lakinya yaitu si Cha Min Ho juga memiliki kepekaan yang amat sangat gitu ya. Jadi kayak penglihatannya peka banget, pendengarannya peka banget, tapi itu diakibatkan dari sebuah kecelakaan. Nah, pokoknya ini drama kalau menurut aku bikin penasaran banget lah. Dan kalau menurut aku bagi kalian yang suka banget sama drama Korea, ini drama adalah salah satu drama yang wajib ditonton di tahun 2022 ini gitu. Karena menurut aku ini seru banget dan wajib deh ditonton gitu. Dan kalau misalkan aku harus ngasih rating nih, misalkan dari 0 sampai 10 aku kasih rating untuk drama ini tuh 8 karena cukup seru banget ya. Nah, jadi kira-kira kayak gitu deh review dari drama Kiss Sixen, drama Korea yang lagi tayang di tahun 2022 ini. Nah, kira-kira drama apa lagi ya yang bakalan aku review di video-video selanjutnya. Oke deh, jangan lupa ya kasih sarannya dan isi kolom komentarnya. Dan jangan lupa juga aku selalu nyebutin dukung video-video aku dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Oke deh, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan. Kemudian akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.